Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita akan membahas soal aplikasi dari materi kesebangunan dan kekongruenan ya. Oke, langsung saja. Baik, di soal yang pertama, ini ada soal cerita ya. Panjang bayangan tiang bendera yang tingginya 5 meter adalah 8 meter. Pada saat yang sama, sebuah pohon mempunyai bayangan 20 meter, tinggi pohon tersebut adalah. Nah, teman-teman, ini soal cerita, tapi biar mudah, maka kita kemudian bisa gambarkan ya atau visualisasikan dari soal cerita ini itu sebenarnya seperti apa. Nah, di sini kalau lihat ya, ada tiang bendera dan juga ada pohon ya, yang mana di sini pohonnya itu bayangannya lebih besar daripada tiang benderanya ya, maka berarti, posisi pohon itu pastinya lebih jauh ya. Karena semakin kita menjauh maka bayangan kita akan semakin, terlihat panjang gitu ya. Nah, berarti gimana nih ya, kita coba visualisasikan ya. Jadi misalnya di sini ada pohon ya, pohonnya besar gitu ya, jadi mungkin, inilah ya. Kemudian ada tiang. Nah, tiangnya di sini ya, ada tiang bendera, maka misalnya nih kayak gini benderanya, gitu ya. Nah, di sini bayangannya kalau kita tarik dari titik tertentu gitu ya, maka seperti ini. Jadi apa namanya, bayangan pohonnya itu 20 meter ya. Kemudian bayangan tiangnya dari titik atau posisi kita mengukur gitu ya, itu 8 meter gitu ya. Kemudian tinggi tiangnya ini 5 meter dan yang dicari adalah tinggi pohonnya atau kita simbolkan X di sini ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, di sini kita visualisasikan kan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Oke, ya. Maka akan terlihat seperti apa nih teman-teman? Sebuah segitiga ya yang saling sejajar atau gambarnya berarti jadi begini. Nah, begini ya. Ini pohonnya, kemudian ini 5, kemudian ini ke sini berapa? 20 ya. Kemudian ini 8. Oke, maka kita gunakan kesebangunan segitiga yang ada sejajarnya ya, yang sejajarnya ini berarti ininya nih, tingginya gitu ya. Sehingga kita bisa, apa namanya, gunakan ya segitiga kecil dibagi segitiga besar gitu ya. Segitiga kecil dibanding segitiga besar. Ya. Oke, kita mulai dari bayangan dulu, nggak apa-apa ya. Bayangan tiang per bayangan pohon sama dengan tinggi tiang per tinggi pohon ya. Oke, bayangan tiangnya berapa? 8. Bayangan pohonnya 20 ya. Maka sama dengan tinggi tiangnya 5, tinggi pohonnya kita simbolkan dengan X. Nah, biar mudah maka kita sederhanakan dulu ya. Dibagi 4, maka ini 2 dan ini 5 ya. Setelah itu kalikan silang ya. Jadi 2 kalikan X, 5 kalikan 5. 2 kalikan X sama dengan 5 kali 5 ya. Maka X sama dengan 5 kali 5 berapa? 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 meter. Betul ya. Jadi tinggi pohonnya kita sudah dapat ya. Tingginya itu 12,5 meter. Oke, next ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, di soal yang kedua ini termasuk soal yang HOTS ya. Kalau di apa namanya? Di matematika. Kenapa? Ya, di sini memang diperlukan keterampilan berpikir ya. Bagaimana kemudian kita bisa mencari BF ya di bangun yang seperti ini gitu ya. Di sini sudah ada alatnya sebenarnya, yang mana ada AB itu sama dengan BC sama dengan CD. Maka bagaimana nih kira-kira ya kita gunakan alat-alat yang ada ini untuk mencari BF. Karena materinya kesebangunan, maka dia pasti akan berkaitan dengan kesebangunan ya. Sehingga kita harus cari cara
gitu ya. Kita gunakan ya, AB sama dengan BC sama dengan CD. Nah, kita lihat ya, AB sama dengan BC sama dengan CD. Nah, ini ada dua apa nih ya, sisi yang kemudian sama panjang ya, maka kemudian kita bisa gunakan nih. Nih ya, kita buat garis bantu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu ya. Karena AB sama dengan BC, ya, maka kemudian berarti ini 18 kan ya, BC 18. Sama juga dengan CD, maka CD berapa? 18 juga ya. Sehingga kalau kita bisa lihat ya, kalau BC 18, maka misalnya nih kita kasih huruf O gitu ya. Maka kira-kira DO berapa? Kalau BC 18, maka pasti DO 18 juga nih dari sini ke sini. Kenapa? Karena di sini sejajar ya. Dan ini membentuk apa sih? Jajar genjang gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau CD-nya 18 maka BO juga 18 ya. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira kita bisa gunakan kas bangunan nggak? Bisa teman-teman ya. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ternyata membentuk segitiga. Ya, nih ceret, gini tarik. Kemudian kayak gini, set ya. Kemudian kayak gini. Dan ini BF-nya. Nah, ya ternyata ketemu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kira-kira. Kayak ginilah ya. Nah, gitu ya. Ini A, ini B-nya, kemudian ini O, ini E, ya. Kemudian ini F-nya. Ini ya yang di biru-biru ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita gunakan ya. Ini BF itu yang kita cari nih ya, BF gitu ya. Nah, EO kira-kira berapa nih dari sini ke sini? Ya, kalau kemudian ini 12, segini 18, maka berarti 12 tambah 18 ya. Berarti ini 30 ya. Nah, AB itu sudah diketahui 18 ya. BO-nya juga 18 gitu ya. Tinggal kita nyari BF nih atau kita simbolkan X gitu ya. Nah, BF sama dengan X berapa nih gitu ya. Kita gunakan segitiga ini ya teman-teman ya. Tinggal di apa? Di ini kan aja, bandingkan gitu ya, segitiga kecil dibanding segitiga besar gitu ya. Sudah mulai dari yang tengah ya atau yang sejajar. Kalau dari segitiga yang kecil kan berarti BF ya. Berarti BF per EO ya, yang sejajar gitu ya. EO sama dengan AB ya, yang kecil per apa? AO. Gini ya. Nah, setelah itu kita masukkan BF-nya kan X. EO-nya 30 ya. Sama dengan AB-nya 18 per ini nih, AO-nya kan 18 tambah 18 berarti 36 ya. Kemudian kita sederhanakan saja ini 1 2 gitu ya. Nah, X per 30 sama dengan 1 per 2. Kalikan silang 2 kalikan X sama dengan 30 kalikan 1 ya. Sehingga X-nya sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15 meter. Senti ya. 15 cm gitu ya, teman-teman ya. Oke, mudah. Nah, sekarang kemudian kita ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini masih tentang soal cerita tentang sungai gitu ya. Nah, di sini sudah divisualisasikan ya bahwa bentuk sungainya seperti ini. Maka yang ditanya lebar sungai. Nah, dari soal ini lebar sungainya itu kan berarti dari sini ke sini nih, dari E ke C. Ya, dari E ke C. Jadi, lebar sungai itu sama dengan EC gitu ya. Nah, karena kita sudah pernah belajar ya bentuk yang segitiga seperti ini, maka tinggal dibandingkan saja ya. Dimulai dari yang mana boleh ya. Di sini bandingannya yang saling lurus gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya AD kita bandingkan dengan yang apa nih? Ini AD kita bandingkan dengan
EC gitu ya. EC. Sama dengan, berarti sini ya, AB banding yang saling lurus BC. Nah, begini ya. AD-nya berapa? 14 ya. Per EC-nya berapa? Misalnya EC-nya itu X ya. Misalkan X. Nah, X sama dengan AB-nya 7, kemudian per 5. Nah, teman-teman kita bisa sederhanakan ya. Nah, penyederhanaannya itu tidak hanya atas bawah gitu ya, tapi boleh kanan kiri ya. Tapi syaratnya kalau atas ya dengan yang atas ya, jangan kemudian coretnya dengan yang bawah, enggak. Bawah berseberangan enggak ya. Tapi kalau kanan kiri berarti ya atas-atas gitu ya atau bawah-bawah. Nah, di sini 14 sama 7 ini bisa dibagi ya. Nah, ini dibagi aja. Sini dapatnya 2, sini dapatnya 1 ya. Sehingga perbandingannya 2 per X sama dengan 1 per 5. Setelah itu, kalikan silang X kalikan 1 sama dengan 2 kalikan 5. Maka X-nya sama dengan 10 meter. Ya, sehingga lebar sungai ya, lebar sungai sama dengan 10 meter. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kemudian di soal berikutnya nih yang nomor 4. Soal cerita juga tentang foto dan ini juga familiar juga ya teman-teman. Soal cerita ini belum ada visualisasi gambarnya, maka alangkah baiknya kita visualisasikan ya biar kita tahu. Nah, ini ada foto ya. Tingginya itu 30 ya. Kemudian lebarnya itu 20. Ditempel pada sebuah karton gitu ya. Kayak gini. Ya, misalkan kanan, kiri, dan atasnya itu 2 cm. Ini 2, sini 2. Gitu ya. Ini misalnya gambar apa? Gambar pohon lah gitu ya, foto pohon gitu. Nah, yang ditanya adalah sisa karton bagian bawah, berarti kan ini nih. Nah, ini teman-teman yang dicari. Nah, berapa gitu kira-kira ya. Nah, bagaimana kemudian kita mencarinya ya? Gunakan pulpen merah ya. Nah, kita bisa mencari tahu nilai X ini ya dengan cara gimana? Kita tahu ya tinggi ini, tinggi kartonnya dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Itu berapa? Maka kita bisa tahu X-nya. Kenapa? Karena kita udah tahu nih jarak dari ini 2 sama ini ke sini 30. 2 sama 30 kan 32. Nah, kalau kita tahu tinggi kartonnya, maka kita tinggal mengkurangkan saja nih gitu ya. Maka kemudian kita cari nih tinggi karton gitu ya. Nah, misal nih tinggi karton kita simbolkan dengan TK ya. Kemudian tinggi foto misalnya TF gitu ya. Dan kemudian lebar karton itu sama dengan LK gitu ya. Lebar foto itu sama dengan LF. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Karena di sini sudah diketahui bahwa foto dan kartonnya itu sebangun ya, maka perbandingan sisinya sama. Sehingga kita bandingkan saja ya. Tinggi karton kita bandingkan dengan tinggi foto sama dengan lebar karton kita bandingkan dengan lebar foto ya. Tinggi karton yang kita cari ya, TK per tinggi fotonya berapa? Di sini sudah diketahui ya, 30 sama dengan lebar fotonya itu lebar karton ya, maaf ya. Lebar karton itu dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, berapa kira-kira? Ini berarti 2 ditambah 20 ditambah 2 ya. 2 ditambah 20 ditambah 2. Maka berapa? 24. Per lebar fotonya 20. Ya. Nah, sekarang kita bisa bagi aja ya.
Ini 24 dengan 20 dibagi berapa? Bagi 4 ya. Bagi 4 ini 6, kemudian ini 5. Maka tinggi karton per 30 sama dengan 6 per 5. Ya. Nah, 6 per 5-nya itu nih bisa dibagi ya. Atau enggak langsung kalikan silang, enggak apa-apa deh. Gitu ya. Kalikan silang. Nah, kalau kali silang berarti gimana? Tinggi karton kali 5 sama dengan 30 kalikan 6. Tinggi karton sama dengan, ya biar ngitungnya nggak terlalu banyak ya, 30 kali 6 dibagi 5. Karena atasnya ini perkalian, maka kita bisa coret salah satu ya. 30 bagi 5, 6. Ya, sehingga tinggi kartonnya 6 kali 6. Ya, sama dengan 36. Nah, kita tahu ya, tinggi dari atas sini sampai bawah itu 36. Maka kira-kira X-nya berapa? Dari sini 2, dari sini 30. Maka berarti kita tahu ya, X itu sama dengan 36 dikurangi 2 ditambah 30. Ya, sehingga sama dengan 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Ya. Nah, berarti lebar bawah foto atau sisa karton di bawah foto itu ya, bahwa sisanya itu sama dengan 4 cm gitu. Oke, gitu ya. Nah, jelas. Kemudian selanjutnya yaitu soal yang nomor 5. Ini masih juga tentang lebar sungai ya, teman-teman ya, tapi bentuk visualisasi gambarnya beda ya. Ini bentuknya seperti ini segitiganya ya. Langsung saja ya, di sini sudah terlihat nih, teman-teman. Ini bentuk segitiganya ya segitiga ini ya. Yang ada yang saling sejajar gitu ya, di sini ya. Nah, ini ya udah diperjelas ya. Maka kemudian kalau kita misalkan pohonnya itu E gitu ya, E gitu, maka kita bisa lakukan perbandingan segitiga kecil, segitiga besar ya. Kita mencari lebar sungainya itu dari sini ke sini, ya, dari D ke E gitu ya. Kalau misalnya kita misalkan X gitu. Nah, berarti gimana nih? Langsung saja ya. Berarti DE kita mulai dari segitiga kecil ya. Nih ya, kecil. Per apa? DA kan ya, DE per DA ya sama dengan apa? DC per AB ya. Nah, DE-nya berapa? DE-nya X yang mau kita cari. Per DA-nya berapa? DA-nya, oh maaf ya, bukan DA ya teman-teman ya. Tapi apa nih teman-teman? Karena segitiga besar kan ya, berarti kalau segitiga besar kita pakainya yang bukan DA ya. Kalau DA kan ini saja gitu. Kalau DA ini kan dari sini ke sini aja ya, maka bukan ya. Kalau segitiga yang besar berarti E ke A gitu ya. Ini E, A. Nah, E ke A itu apa? Kalau E ke D itu X, D ke A itu 4, berarti kan EA itu X ditambah 4, ya kan? Maka sama dengan DC-nya 6 per AB-nya 8. Nah, kalau sudah begini kita sederhanakan ya, bagi 2, 3, 4 ya. Maka X per X tambah 4 sama dengan 3 per 4. Kalikan silang ya, berarti 4 kalikan X sama dengan 3 kali X tambah 4 ya. Nah, berarti kan ini 4X sama dengan 3 kalikan X jadinya 3X ya. 3 kalikan 4 jadinya 12. Nah, setelah seperti ini di sini aja ya. Nah, berarti kan 4X dikurangi 3X sama dengan 12. Jadi, 3X-nya kita pindah ruas ya.
Jadinya gini ya, 4x dikurangi 3x hasilnya x sama dengan 12 meter. Nah, sudah ketemu ya. Jadi lebar sungai, ini lebar sungai itu sama dengan 12 meter. Lanjut ya. Nah, nomor 6 nih. Nomor 6 ini berkaitan dengan jajar genjang ya. Di sini lahannya itu berbentuk jajar genjang, kemudian di luar-luarnya itu dibuat jalan berbatu ya. Di sini A ke B berarti jajar genjang yang bagian dalam gitu ya. Yang bagian dalam itu besarnya berapa? Besarnya 40 ya. Ini dari sini ke sini, dari A ke B, ini 40 ya. Kemudian D ke E berarti tinggi ya, tingginya ini itu 30. Gitu ya. Ini kanan kirinya sisa 2. Nah, yang ditanya luas jalan berbatu, teman-teman semua. Kalau kita mau nyari luas yang ini nih, nah ini ya, yang luar-luarnya ini nih, luar-luarnya ini ya. Jalan-jalan kecil ini ya, yang lebarnya ini 2 meter gitu ya. Maka gimana sih teman-teman? Gimana sih ya? Kalau kita mau mencari luas jalan, berarti kan itu ada jajar genjang yang besar ya. Berarti luas jajar genjang yang besar dikurangi luas jajar genjang yang kecil ya. Jadi dikurangi luas dalamnya gitu ya, yang kecil. Nah, karena luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi ya. Kalau yang dalam kan udah ketahuan nih, alasnya 40, tingginya 30. Nah, sedangkan yang besar atau yang dari sini ke sini ya, yang besar ini kan alasnya berapa kira-kira? Kalau alas bisa ya. Alasnya itu kan dari sini ke sini nih. Alasnya. Kalau ini 2 ditambah yang dalam 40 ditambah 2, maka jadinya kan 44 alasnya ya. Nah, kemudian tingginya berarti gimana cara nyarinya? Ya. Tingginya kita cari dari perbandingan atau kesebangunan ya. Karena di sini sudah ada kata-kata bahwa lahannya itu sebangun dengan bidang A, B, C, D gitu ya, atau jajar genjang yang bagian dalam. Maka kemudian kita buat ya tinggi yang apa nih, yang besar ya, yang mau kita cari dibanding tinggi yang kecil itu sama dengan alas yang besar dibanding alas yang kecil ya. Tinggi yang besar kita cari, tinggi yang kecilnya berapa? 30 ya. Sini 30. Maka sama dengan alas yang besarnya berapa nih? 44 ya. Dibanding 40. Kita bagi dengan 4 ya, berarti ini 11, kemudian ini 10. Nah, setelah itu kan berarti ini TB per 30 sama dengan 11 per 10. Kita coret nih kanan kirinya ya, ini 3, kemudian ini 1. TB per 3 sama dengan 11 per 1. Kalikan silang ya. TB kali 1 sama dengan 3 kali 11. Berarti TB-nya berapa? 33 ya. Jadi tinggi jajar genjang yang besar itu 33. Sudah ketemu ya tinggi jajar genjang yang besar. Nah, kita masukkan di sini ya bahwa luas jajar genjang itu kan alas besar ya, kali tinggi besar dikurangi alas kecil kali tinggi kecil. Nah, alas besarnya berapa? 44 kali 33 dikurangi alas kecilnya 40 kali tinggi kecilnya itu 30 ya. Maka sama dengan hasilnya adalah 1452 ya, dikurangi 40 kali 30, 1200 ya. Maka sama dengan 252 meter persegi.
Nah, ini adalah luas dari jalan ya. Oke, satu lagi soal ya. Nah, ini berkaitan seperti ini. Kita pakai cara cepatnya. Di sini diketahui DP dibandingkan PA itu 1:2. DP-nya 1, PA-nya 2 ya. Nah, cara cepatnya adalah gini. Pakai warna hijau ya. Nah, jadi bawah kalikan sisi atas, kemudian jadi kita pakai sampingnya ya. Kemudian samping atas kalikan dengan sisi yang bagian bawah, kemudian dijumlahkan ya, ketika sudah dikali, dibagi sisi sampingnya ini, jumlah sisi sampingnya. Nah, berarti gimana? Ya, kita hitung saja ya. Berarti kalau bawah kalikan atas, kita cari dulu. Ini kan yang dicari titik tengah ya. PQ sama dengan PA kali DC ya, ditambah DP kali AB dibagi sisi sampingnya itu ada DP ditambah PA. Nah, PA-nya berapa? PA-nya 2 kali DC-nya itu 6 ditambah DP-nya 1 kali AB-nya itu 18 dibagi DP-nya itu 1 ditambah 2. 2 kali 6, 12 ditambah 1 kali 18, 18 dibagi 3 ya, sama dengan 12 tambah 18 berapa? 30 dibagi 3 sama dengan 10 cm. Oke, well done, ketemu ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, oke, semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.